Oke, jadi di video kali ini akan dibahas mengenai mata kuliah peristiwa perpindahan. Jadi untuk soal yang dipakai ini ada soal UTS tahun lalu. Soal yang pertama tentang Shell Momentum Balance, yang kedua itu ada tentang EOC. Jadi kita langsung aja yang soal pertama. Jadi ada suatu fluida Newtonian mengalir ke atas dalam pipa dengan diameter R, kemudian jatuh ke bawah secara laminer dan membentuk film dengan tebal seragam pada bagian luar pipa. Untuk panjang pipanya L, terus edge effect-nya dapat diabaikan, kemudian kita suruh untuk meninjau aliran di luar pipa. Jadi di sini ada fluida naik, kemudian dia turun dan membentuk lapisan di luar pipanya pada bagian yang dikuningin ini. Jadi yang belum kebayang gambarnya, jadi di sini ada pipa. Jadi ada pipa, kemudian fluidanya naik dan keluar setelah mencapai atas. Kemudian dia akan membentuk suatu film atau aliran laminer pada bagian luar pipa seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Dan bagian merah ini itu yang dianalisis. Untuk soal yang pertama, tentukan dua komponen kecepatan dan pi yang dapat diabaikan. Jadi untuk yang pertama, koordinat silinder itu kan ada Z, ada R, dan ada theta. Kemudian untuk menentukan kecepatan mana yang diabaikan, kalian lihat saja untuk arah aliran di luarnya itu kan lurus ke bawah. Dia sejajar dengan sumbu Z, berarti yang ada komponen itu si VZ. Nah, untuk VR itu sama dengan 0, dan VZ, untuk V theta itu sama dengan 0. Jadi komponen kecepatan yang diabaikan ada dua, sudah terjawab. Kemudian untuk komponen Pi-nya itu apa saja? Nah, Pi-nya itu umumnya itu ada 9. Jadi ada Pi RR, Pi R theta, Pi theta Z, sampai Pi ZZ ini. Nah, mana aja yang tidak ada komponennya itu, kalian lihat. Karena si VR-nya itu 0, maka yang indeksnya R itu pasti udah nggak ada semua. Kemudian untuk yang V theta, dia kan juga 0. Nah, jadi yang indeks keduanya theta itu kalian abaikan. Nah, satu lagi yang mana? Nah, yang satu lagi itu jawabannya si Pi theta Z. Kenapa? Karena kalau dijabarkan itu ada tau theta Z ditambah rho V theta kali VZ. Nah, ini kan 0. Tadi V theta 0. Kemudian tau theta Z itu juga 0 karena si VZ itu bukan fungsi dari theta kalau kita lihat dari gambar. Melainkan dia fungsi dari R. Kan di sini ada perubahan gradien kecepatan terhadap sumbu R. Jadi VZ itu bukan dari fungsi dari theta, atau VZ juga itu bukan fungsi dari sumbu Z itu sendiri. Jadi untuk komponen Pi yang diabaikan itu ada 7. Si PRR, PZR, Pi theta R, Pi R theta, Pi theta theta, Pi Z theta, sama Pi theta Z. Untuk komponen yang diabaikan itu ada kecepatan terhadap R sama arah theta. Kemudian lanjut untuk yang nomor 2, sebutkan shell control volume. Nah, ini ada 4 pilihan. Jadi kalau kita lihat yang si merah ini itu kan sebenarnya kayak anulus. Dia kayak pipa yang di luar gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini suatu anulus, tapi pada R yang mana? Untuk itu kita lihat gambar aja ini.
Dari yang kuning ini kan daerahnya sini sampai sini. Berarti antara R sama AR. Berarti jawaban yang benar adalah si yang B. Kemudian yang C, tentukan dimensi dari CV tersebut. Jadi ini kan CV-nya anulus. Nah, ini volumenya gimana? Kalian buka aja seperti ini. Jadi seperti dipotong salah satunya, terus bisa dibuka jadi balok seperti ini. Nah, untuk yang ini kan si L-nya nih, ini L panjangnya. Kemudian bagian yang ini itu adalah keliling lingkaran, itu 2πr. Nah, untuk ketebalan ini itu adalah delta R. Karena ini kan delta R ini. Nah, jadi tinggal dikalikan aja volumenya itu L kali delta R dikali 2πr. Untuk volume kontrol volume si anulus ini. Jadi ini tadi, ini adalah si L-nya, ini adalah delta R-nya, kemudian ini adalah keliling lingkaran adalah 2πr. Jadi untuk volume kontrol volumenya seperti ini. Kemudian yang D, kita disuruh untuk membuat shell momentum balance-nya. Jadi untuk shell momentum balance itu ada P in dikali A-nya dikurang P out dikali A-nya. Terus kalau ada regenerasi momentum dari gravitasi atau sebagainya, itu nanti dikalikan aja sama dengan 0. Tadi kan dari yang nomor A ini berarti kita tahu komponen yang ada itu ada 2, PRZ, PZZ, sama satu lagi VZ. Ini komponen yang ada. Nah, ini kalian jabarkan dulu. Nah, kalian tentukan si VZ itu fungsi dari apa. Nah, kan ini tadi sudah dibahas, VZ itu fungsi dari R. Tahu dari mana, itu kalian bisa lihat dari sini. Jadi sepanjang sumbu R ini terjadi perubahan gradien kecepatan. Kemudian untuk PRZ, kalian jabarkan dulu. Jadi P itu rumusnya, kalau lupa, itu adalah tau ditambah rho VV ditambahkan dengan P. Nah, untuk suku yang P ini itu hanya muncul kalau indeksnya sama. Jadi kalau PRZ, dia cuma muncul tau RZ ditambah rho VR VZ. Tapi kalau theta ZZ, ini kan indeksnya sama, jadi dia muncul si suku PZ. Nah, kalian coret mana suku yang bisa diabaikan. Di sini adalah suku si rho VR VZ. Kenapa? Karena tadi kan VR-nya 0. Si ini 0, jadi ini dicoret. Kemudian untuk yang theta ZZ, itu ada tau ZZ plus PZ plus rho VZ VZ. Nah, tau ZZ kenapa dicoret? Itu karena ini tadi ya sudah dibahas. Si VZ itu bukan fungsi dari sumbu Z. Kemudian untuk PZ kenapa diabaikan? Itu karena ada keterangan di soal pengaruh tekanan masuk dan keluar dapat diabaikan. Tapi kalau misalnya keterangan ini nggak ada, itu nggak boleh dicoret ya. Kemudian ada rho VZ VZ. Nah, yang ini nggak dicoret karena VZ itu ada nilainya, rho juga ada nilainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, karena ini harus dikalikan dengan area dimensinya, si luasnya. Nah, jadi kalian harus kalikan PRZ dengan ARZ. ARZ itu yang mana? Jadi ARZ itu ditunjukkan dengan yang si R ini. Jadi R itu adalah yang masuk ke daerah sini. Nah, jadi yang dimaksud ARZ itu si ini, yang merah ini. Yang merah ini. Jadi seperti selimut tabung. Untuk yang bagian dalam sama luar. Kalau yang bagian dalam itu in, kalau yang luar ya out. Kalau yang in berarti luas selimut tabung berarti 2πr
dikalikan dengan L. Ini sama aja kayak selimut. Tapi untuk yang bagian luarnya itu adalah 2pi R plus delta R kali L. Kenapa R plus delta R? Karena kita meninjaunya yang ini. Nah, jadi kalau yang merah itu R, kalau yang biru berarti R plus delta R sesuai selisihnya. Untuk AZZ yang mana? Nah, jadi untuk yang AZZ itu yang terkena bagian arah sumbu Z. Jadi sumbu Z itu kan masuknya dari atas. Nah, jadi untuk luas yang dimaksud itu sih yang ini. Yang ininya aja. Nah, untuk yang luas itu kan tadi udah ya. Berarti kan tinggal delta R kali ini aja kan ya. 2pi R. Jadi kita tulis seperti ini. Kemudian setelah kalian udah nyatakan A sama P-nya, nah kalian buat aja rumusnya itu ya P in dikurang P out dikali areanya masing-masing, kemudian ditambah gravitasi. Nah, kenapa di sini ada gravitasi? Karena dia menurun ke bawah, jadi secara alamnya ya dia pasti ada gravitasinya. Kemudian untuk ARZ kalian tulis aja tadi dari ini 2PRL, PRZ-nya apa, itu cuma tahu RZ. Nah, untuk suku-suku yang lain juga sama. Untuk suku yang gravitasi itu massa dikali gravitasi. Nah, untuk massanya sendiri itu kan adalah berarti massanya itu adalah rho dikali V kan massanya. Nah, untuk rho-nya kalian tulis aja ini rho-nya. Nah, untuk V-nya itu adalah volume dari kontrol volume ini. 2πr kali delta R kali L. Jadi kalian tulis aja ini volumenya ya. Jadi ini volume, rho. Nah, ini massa dikali gravitasi. Intinya seperti itu. Nah, terus di sini ada selanjutnya yang theta ZZ itu ada suku rho VZ pada set 0 sama rho VZ pada set sama dengan L. Nah, ini kenapa bisa dicoret? Itu karena keadaannya tunak. Jadi di sini tadi juga sudah dibilang ada edge effect dapat diabaikan. Jadi untuk kecepatan yang masuk pada kontrol volume di sini itu pasti akan sama dengan yang keluar. Sehingga VZ yang di posisi 0 sama di posisi L itu nggak berbeda. Jadi itu kita bisa abaikan nilainya 0. Nah, kemudian setelah strukturnya itu sederhana, nah kalian bagi aja sama dimensi kontrol volume yang tetap. Jadi itu adalah 2pi delta R kali L. Nah, kenapa nggak dibagi sama R? Kenapa nggak dibagi sama R? Karena R itu kan berubah-berubah sesuai kontrol volumenya. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Jadi kalian nggak boleh bagi sama si R. Jadi 2pi delta R kali L aja. Kemudian ini juga bisa dituliskan ini ya. Jadi kan ini ada suku R tambah delta R. Nah, ini kenapa tiba-tiba jadi R? Karena itu R-nya udah ditulis di sini ya. Jadi kalau R yang dimasukin sini ya kan sama aja R tambah delta R. Nah, kemudian ketika semua udah dibagi sama ini, nah sisa tinggal R tau dikurangin R kali tau per delta R. Ditambah rho GR sama dengan 0. Nah, untuk suku yang ini kalian dekati dengan limit delta R sama mendekati 0. Kemudian nanti keluar suku dalam bentuk turunan seperti ini. dr tau per dr. Nah, ini jangan lupa ada minusnya.
karena di sini kan R, di sini R plus delta R, jadi muncul minus. Kemudian ini bisa dipindah ruas jadi minus rho GR. Nah, jadi ini sama-sama ada minusnya, kita coret. Nah, jadi untuk jawaban Shell momentum balance itu dr tau rz per dr sama dengan rho gr. Selanjutnya untuk soal berikutnya, tentukan dua syarat batas yang diperlukan untuk penyelesaian. Nah, jadi untuk kedua syarat batas itu, yang pertama itu ada batas antara padat dan fluida cair yang di sini ya, yang di sini. Nah, pada posisi ini itu kecepatan itu sama dengan 0. Itu berada pada posisi R sama dengan R di sini kan. R di sini. Kemudian, nah satu lagi di permukaan saat fluida cair bertemu gas. Nah, jadi pada R-nya itu sama dengan AR, itu tidak ada tahanan sehingga si taunya itu sama dengan 0. Taunya sama dengan 0. Jadi ini kondisi batasnya. Nah, selanjutnya untuk F, lakukan integrasi 1 kali untuk mendapatkan persamaan tau sama dengan F dalam kurung R. Jadi untuk mendapatkan persamaan tau sebagai fungsi R. Nah, ini sebenarnya kita tinggal integralkan aja dari persamaan yang ini. Jadi ini diintegralkan, ini dipindah dulu ke sini yang ada R-nya. Nah, tau ini R kali tau sama dengan rho G. R diintegral jadi R kuadrat per 2 ditambah konstanta 1. Nah, kemudian ini bisa ditambah syarat kedua untuk mencari si konstanta 1 ini. Nah, syarat kedua tadi kan itu pada AR itu taunya nggak ada. Jadi nanti bisa dituliskan si taunya itu sama dengan 0. Jadi ini 0 sama dengan rho kali G. R-nya itu dimasukin aja. AR per 2 terus ditambah C1 per AR. Jadi ini kayaknya dibagi R dulu ya ini. Bebas sih dari persamaan ini juga boleh langsung dimasukin. Nanti kalian dapat C1-nya itu tinggal pindah ruas, itu dapatnya min rho kali G A kuadrat R kuadrat per 2. Nah, nanti C1 itu langsung dimasukin sini aja. Atau ke sini boleh lah. Ke yang C1 ini, bebas. Nanti ketemu tau sama dengan rho GR per 2. Nah, ini C1-nya tadi udah dimasukin ke sini. Min rho GA kuadrat R kuadrat per 2R. Ini untuk jawaban yang nomor F. Nah, kemudian untuk yang G, lakukan integrasi 1 kali lagi untuk menentukan fungsi Vz adalah fungsi R. Nah, ini kalian jabarkan dulu untuk tau itu adalah min mu dvz per dr. Setelah ini kalian bisa pindahkan si dr-nya ke sana. Ini ya, dipindah ke sini. Kemudian mu-nya juga bisa dipindah ke kanan. Kalian integralkan Vz sama dengan rho gr min 2 mu. R-nya berarti R kuadrat per 2. Jadi muncul 4 di sini tambah. Ini juga kalian integralkan karena R-nya di bawah per R diintegral jadi ln R. Plus jangan lupa ini ada C2. Nah, nanti C2 itu sama dicari pakai syarat batas yang pertama. Tadi pada posisi R sama dengan R besar itu adalah Vz sama dengan 0. Jadi kalian masukin Vz-nya itu 0.
Kemudian R-nya kalian masuki R besar, ini R besar, kemudian ini juga R besar. Nanti C2-nya kalian ketemu seperti ini. Nah, kemudian setelah C2-nya dapat, ya nanti C2-nya tinggal dimasukin aja lagi ke persamaan awal. Ke atas ini. Nanti kalian dapat fungsi VZ sebagai berikut. Ini untuk yang nomor si G. Selanjutnya itu ada pertanyaan tambahan ya. Jadi kalau misalnya di luar pipa dipasang satu pipa konsentrik dengan jari-jarinya AR, nah itu kontrol volumenya sama atau beda. Nah jadi sebenarnya kasusnya tadi kan awal kayak gini. Jadi ada pipa. Nah di luar kan itu langsung udara kan. Nah ini ternyata ditambah satu pipa lagi yang konsentrik. Nah misalnya gini ya. Ini satu pipa lagi. Nah terus ya fluidanya tetap aja mengalir di yang area kuning ini kan. Area yang kuning ini. Fluidanya sebenarnya tetap akan mengalir di yang area kuning itu kan sebenarnya. Nah yang ini. Nah. Jadi sebenarnya kontrol volumenya itu akan tetap sama aja sebetulnya. Jadi ini jawabannya itu sama. Tapi untuk syarat batasnya itu justru beda. Karena dia ada pipa di luar. Kalau ini kan dia ini udara kan. Ini langsung ketemu udara. Nah ini ketemu sama pipa. Nah misalnya kita gambarkan aja ya. Di sini kayaknya gambarnya lebih enak. Nah misalnya di sini ada pipa lagi nih. Ada pipa lagi, misalnya ini si pipa barunya. Nah ini. Nah ini ada pipa barunya. Nah artinya di sini pun pada posisi ini kecepatannya kan juga 0. Berarti untuk gradiennya juga nggak akan seperti ini. Nanti gradiennya itu akan berbentuk seperti ini. Nah seperti itu. Karena di posisi AR itu juga V-nya 0. Jadi kontrol volumenya sama, tapi syarat batasnya itu berbeda. Mungkin itu dari yang nomor 1. Nah, ini untuk syarat batasnya tadi berbeda, tapi kontrol volume itu nanti tetap. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jadi ini penyelesaian menggunakan EOC. Nah, untuk soalnya ada fluida mengalir secara laminer, tunak ke bawah dengan bagian kanan itu adalah dinding. Jadi untuk dindingnya ini si dindingnya. Nah, si dindingnya itu diam. Kemudian fluida itu punya ketebalan B. Jadi dia punya ketebalan film itu B, itu ada di gambar. Nah, terus nilainya itu B lebih kecil dari W dan lebih kecil dari L. Sehingga untuk si edge effect-nya itu dapat diabaikan. Nah, untuk gambarnya berikut, jadi ada fluida turun ke bawah. Nah, jadi untuk turun ke bawah nanti pasti ada si gravitasinya juga. Terus yang nomor A itu kayak pertanyaan sebelumnya, itu tentukan komponen apa yang dapat diabaikan. Komponen kecepatan ya. Komponen kecepatan. Nah, ini kalau dia berbentuk persegi balok, ini diagramnya koordinatnya kartesius. Jadi cuma ada ini ketutup. Jadi cuma ada Z, terus ini X, sama ke sana Y. Jadi koordinatnya lebih mudah juga. Jadi karena dia alirnya ke bawah, berarti dia ada
si VZ aja. Untuk Vx-nya 0, untuk VY-nya itu 0. Berarti yang diabaikan itu Vx sama VY aja. Udah itu yang nomor A. Nah itu ya. Kemudian yang B. Buang komponen pada bagian A dengan persamaan kontinuitas sehingga dapat didapatkan bentuk paling sederhana untuk sistem tersebut. Jadi ini udah mulai pakai EOC untuk persamaan kontinuitas. Nah, untuk persamaan kontinuitas ini kalian harus lihat appendix. Jadi untuk persamaan kontinuitas itu yang ini. Yang appendix yang B4. Nah, ini itu ada di buku Bird. Nanti kalian bisa lihat di sana ada appendix-nya. Nah, kalian lihat aja di koordinatnya mau x, y, z, r theta z atau r theta pi. Nah, ini kan x, y, z. Nah, jadi kalian pilih yang ini. Kemudian kalian tinggal coret-coret aja. Tadi kan diketahuinya si Vx, Vy-nya 0. Jadi Vx-nya 0, Vy-nya 0. Nah, jadi sisanya tinggal ini aja. D rho T sama D theta rho Z. Nah, terus kenapa si D rho per dt-nya dicoret? Karena si rho-nya itu konstan. Sehingga tidak ada perubahan densitas, kita bisa coret. Sehingga untuk persamaan akhirnya itu adalah ini. Nah, ini sih karena rho konstan, kalian bisa keluarkan aja si rho-nya, kaliin aja ke 0, jadi sisanya tinggal suku ini aja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu buanglah komponen pada persamaan motion. Nah, ini sama, tapi untuk motion itu kalian lihat yang B6. Nah, untuk yang B6 itu banyak. Kalian lihat juga, ini ada Cartesian, ada R theta Z. Tapi kan kita yang ini. Jadi Cartesiannya itu nanti kita coret. Nah, tadi kan si VZ, VY-nya nggak ada. Jadi untuk yang... Nah, ini tadi di soal juga dikasih petunjuk ya. Jadi pada arah Z aja. Yang pada arah Z itu yang... Nah, ini nih. Yang ada arah Z. Kebanyakan VZ-nya semua nih. Nah, ini kan tadi kita juga udah lihat ya. V-nya itu fungsi dari X. V-nya fungsi dari X ini ya. Kalian bisa lihat dari gambarnya. Nah, ini kan. Nah, ini V-nya X. Nah, jadi dia fungsi terhadap X. Jadi cuma ada d VZ per dx. Nah, ini berarti dicoret aja yang ini. Kemudian yang ini X ya. Ini dicoret aja, sisa ini. Kemudian untuk dvz per dt itu juga dicoret karena tunak. Kemudian sisanya ini rho gz min dp per dz. Nah, ini sebenarnya juga bisa dicoret karena tadi ada keterangan untuk tekanannya dapat diabaikan. Nah, jadi sisa komponennya tinggal ini aja. Nanti untuk sisa komponennya kalian tulis lagi di sini. Nah, ini seperti ini tadi. Oh ya, tadi kelupaan ini juga Vx-nya tadi 0. Jadi suku ini tuh 0. Ini Vy juga 0. Nanti jadi sisa tinggal suku ini aja tadi yang belum dicoret.
Kemudian nanti dari ini kalian bisa pindah ruas. Kemudian ini adalah jawaban untuk yang nomor C. Jadi lanjut kita ke soal berikutnya, ada yang D. Jadi seperti soal sebelumnya, kita suruh menentukan dua syarat batas. Jadi syarat batasnya mirip sih. Jadi di posisi dinding itu nggak ada kecepatan. Jadi di sini nggak ada kecepatan. Kemudian yang di sini itu karena terekspos udara ya taunya itu 0. Jadi kita tuliskan pada X-nya 0, V-nya 0, pada X-nya B, taunya itu 0. Nah, kemudian kita disuruh selanjutnya menentukan integrasi sehingga mendapatkan persamaan V sama dengan Fx. Nah, itu kan tadi persamaan motionnya itu ini kita pakai di sini. Nah, ini sih karena dia bentuknya turunan kedua, jadi itu harus diselesaikan pakai metode kulit kayak bawang, kita kupas satu-satu. Jadi ini bisa disederhanakan dengan ditulis seperti ini, d per dx dari turunan vz terhadap x. Nah, nanti si dx-nya itu nanti kita pindahin ke sana. Nanti tinggal diintegralkan aja, nanti muncul konstanta 1. Nah, ini konstanta 1 itu nanti bisa dicari pakai batas yang kedua. Nah, batas kedua itu kan tadi T X Z-nya sama dengan 0. Nah, ini kan sama aja kayak mu dvz per dx sama dengan 0. Nah, ini mu-nya kan dipindah ke sana 0 habis, jadi dvz per dx itu sama dengan 0. Pada si x sama dengan b. Kemudian kalian masukkan aja x-nya diganti b. Terus tadi taunya itu 0, jadi ini ditulis 0. Nanti ketemu C1-nya sekian. Kemudian karena C1-nya ketemu, kalian masukin aja ke sini. Nah, nanti dari sini itu, tadi kan ini masih ada suku ini. Nah, jadi kalian dx-nya pindahin lagi ke sana. Nanti diintegral, nanti x-nya jadi x kuadrat per 2, ini tinggal ditambah x tambah C2. Nah, ini untuk Vz dan mencari si C2-nya, kalian gunakan persamaan batas yang pertama. Jadi pada X0, V-nya juga 0. Jadi V-nya ini berarti 0. Kemudian X-nya ini 0. Berarti ini habis. X-nya 0 habis. Nah, C2 itu 0. Ternyata nggak ada nilainya si C2. Nah, berarti nanti kalian udah bisa dapat si Vz seperti berikut. Nah, kemudian itu kalian disuruh juga menentukan tau xz itu sebagai fungsi x. Nah, untuk menentukan tau xz itu nanti kalian tinggal boleh menggunakan ini atau juga boleh menggunakan persamaan dasar itu kan minus mu dvz per dx seperti yang kita pelajari sebelumnya ini kan. Jadi dari sini aja jadi lebih mudah. dvz per dx-nya kalian substitusi dari sini. Dari sini. Nanti setelah disubstitusi, nanti kalian akan menemukan bentuk si tau xz itu seperti apa. Ini tinggal dicoret aja, dikalikan minusnya, nanti dapat tau xz-nya. Kemudian untuk dua soal terakhir, nanti ada pertanyaan apakah suku yang dicoret dari nomor C akan berbeda pada kasus ini. Jadi kasusnya itu ada tambahan dinding di bagian kanan. Jadi gambarnya nanti jadi seperti ini.
Jadi di sini ada dinding lagi satu. Nah, di situ. Nah, ini untuk yang equation motion itu sama atau beda? Nah, kalau yang equation of motion itu kan tadi kita coretnya dari si VZ-nya aja kan. Vx-nya 0, Vy-nya 0. Nah, berarti itu sebenarnya jawabannya itu berbeda karena ada si suku ininya, dp per z, yang nggak bisa dicoret. Kemudian soal selanjutnya itu berikan syarat batas. Nah, untuk syarat batasnya itu ya pada posisi 0 dan B tidak ada kecepatan. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, mungkin itu untuk pembahasan dari soal EOC. Buat tadi yang bingung kenapa ini DP per DZ-nya nggak bisa dicoret, itu sebenarnya karena dari pernyataan ini ya. Kalau di sistem terbuka itu bisa diabaikan pengaruh tekanan, perbedaan tekanan, tapi kalau misalnya di sini ada dinding itu jadi lebih signifikan dan itu nggak boleh diabaikan. Begitu sih. Mungkin itu aja untuk video CLC kali ini. Sekian dan terima kasih.